Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini sih Mbak San mau sharing-sharing tipis aja, bahwa yang namanya kita kalau udah memutuskan untuk berjualan online, kita harus yakin bahwa yang namanya berjualan itu pasti laku, asalkan kita tahu caranya. Nah, bagaimana sih cara agar kita bisa mengawali itu semua ya, baik dari niat, baik dari mencari produk dan lain-lain. Jadi ada tahapannya ya teman-teman. Di sini Mbak San mau kasih 3 tips ya. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah teman-teman harus mencari produk yang memang demand-nya itu tinggi ya. Demand itu adalah permintaan pasar ya. Jadi teman-teman harus membaca ya. Kalau misalnya teman-teman senangnya mencari informasi di dalam Google, atau misalnya mencari informasi di dalam sosial media apapun itu ya, teman-teman tinggal cari apa sih sekiranya ya yang memang produknya itu emang lagi tinggi gitu ya permintaannya. Kalau misalnya kayak deket-deket lebaran kayak gini nih ya, pasti temen-temen banyak banget seliweran yang namanya produk sarimbit dan juga mukena, dan itu masya Allah permintaannya ya, kalau misalnya teman-teman mau tahu itu sangat tinggi banget ya, baik dari berbagai mukena, macam-macam modelnya pokoknya. Nah, itu teman-teman memang harus tahu bahwa kalau misalnya teman-teman mau jualan online udah pasti langsung laku, udah pasti langsung laris gitu ya. Itu teman-teman, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah harus mencari produk yang demand-nya tinggi, yang permintaannya itu emang udah tinggi gitu ya. Jadi, kita jualan online nggak usah pusing-pusing gitu ya nyari mau jualan apa gitu saya ini ya. Kadang kan banyak banget tuh para pelaku bisnis yang para pemula gitu ya, awal-awal mau bisnis itu pada bingung gitu ya, saya pengen banget dapat uang gitu ya, tapi gimana ya mau jualannya, ini saya bingung caranya bagaimana, jualan produknya apa gitu ya. Nah itu kan kalau misalnya teman-teman sudah bisa gitu ya membaca pasar gitu ya, sudah bisa membaca apa sih yang lagi seliweran di beranda Anda gitu ya, itu kalau misalnya Anda peka gitu ya terhadap itu semua, pasti Anda tahu gitu ya produk apa yang nantinya akan Anda jual. Nah jadi teman-teman tinggal cari apa sekiranya yang berada di lingkungan Anda itu emang lagi rame gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua, cari produk yang memang kompetitornya itu masih rendah gitu ya, jadi pesaingnya masih rendah. Misalnya teman-teman di beranda Anda lagi seliweran home dress yang memang sekiranya motifnya tuh jarang banget ada yang punya di sekitar lingkungan Anda ya, baik di beranda Anda, di sosial media Anda, atau dimanapun di dalam tim Anda pun memang mungkin dia itu emang belum ada gitu yang jualin produk tersebut. Nah teman-teman bisa gabung ke home dress tersebut ya, misalnya motifnya cantik banget tapi kok belum ada yang bantu jualin ya gitu. Nah kemudian teman-teman tahu sendiri bahwa home dress itu, kita kembali ke poin pertama, bahwa home dress itu adalah salah satu produk yang memang permintaannya lagi tinggi. Apalagi kan lagi pandemi kayak gini, kita kan pasti sehari-hari lagi cari baju rumahan yang memang adem, yang terbuat dari katun rayon ya. Terus kebetulan nih home dress ini memang ternyata kualitasnya yang nggak kalah dengan yang lainnya, tapi kebetulan juga memang kompetitornya masih rendah gitu ya, karena belum ada pesaing gitu ya, belum ada yang bantu jualin produk tersebut. Dan akhirnya kita gabung deh ke dia, dan insya Allah ketika teman-teman rajin posting, karena memang produknya demandnya lagi tinggi, kemudian kompetitornya di sekitar Anda gitu ya, di lingkungan Anda itu emang lagi rendah gitu ya, kompetitornya belum ada yang jualin produk tersebut. Nah pasti jualan online Anda gitu itu langsung laku, pasti Anda bisa menjual 1, 2 gitu. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman, setelah teman-teman sudah mencari produk yang demandnya tinggi, kompetitornya masih rendah gitu ya, yang ketiga adalah teman-teman harus mulai membangun brand toko Anda gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan ya, gabung ke orang gitu ya,
Anda itu kan pasti banyak banget item yang sedang Anda jual. Nah, lalu apa yang membuat orang-orang itu bisa mengingat Anda dengan mudah gitu ya? Pastinya dong Anda harus membangun brand toko Anda gitu ya. Jadi walaupun Anda jualannya palu gada, apa yang lu mau gue ada gitu ya, bahasa online-nya kan kayak gitu. Nah, itu harusnya teman-teman mulai membuat brand toko Anda sendiri. Anda harus mencari desainer, paling cuman 50 sampai 100 ribu ya, membuat logo seperti itu ya. Jadi Anda itu harus tampil percaya diri dengan membawa brand toko Anda gitu ya. Jadi sedikit cerita teman-teman ya, Mbak San waktu itu main ke Balikpapan ya. Tahu nggak teman-teman, dia itu jualannya macem-macem ya, baik mukena ya, baik gamis, ada sirwal, ada koko gitu ya. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak, dia itu namanya Dian gitu ya, sebut saja Dian. Nah, beliau itu nggak menampilkan dirinya itu sebagai owner gamis brand ini, gamis brand itu, karena kalau misalnya dia memunculkan itu semua gitu ya, bahwa saya ini distributor bla bla bla, itu akan bingung gitu ya, orang-orang mengingat dia itu akan bingung. Tapi dia memiliki brand gitu ya, memiliki toko, sebuah toko yang dimana dia bangun gitu ya, toko tersebut dengan sebuah nama. Nah, nama tersebut ini sebagai contoh ya, misalnya Arba Store gitu ya. Nah, itu sudah pasti orang ketika ingin membeli gamis, membeli segala macam yang memang sedang dia butuhkan, pasti bakalan bertanya kepada dia gitu ya. Oh iya, aku mau beli ini, nanya ke Arba Store lah misalnya begitu. Itu kan lebih mudah mengingatnya gitu ya. Jadi teman-teman, mulailah membangun toko brand Anda. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda ingin jualan online pasti laku, pasti laris, walaupun Anda tidak memiliki toko fisiknya ya teman-teman, ini yang harus Anda garis bawahi. Walaupun Anda tidak memiliki toko fisiknya, walaupun Anda hanya dropshipper, walaupun Anda hanya marketer, walaupun Anda hanya reseller yang tidak memiliki stok, jadi teman-teman bangunlah brand toko Anda gitu ya. Jadi teman-teman berusahalah untuk terus membangun diri Anda, apalagi kalau misalnya diiringi dengan personal branding ya, produk branding ya, tokonya yang di branding sama personal branding itu beda tentunya ya. Tapi akan lebih kuat produk branding ya, tokonya itu ya, toko branding dengan personal branding. Kalau misalnya Anda bangun keduanya, itu akan lebih dahsyat hasilnya ya. Seperti apa sih personal branding itu ya teman-teman? Ya misalnya contoh kecil kayak Mbak San ini, ketika nama Sania Latifa lewat gitu ya, itu pasti yang akan muncul di benak Anda, itu pastinya Anda pasti akan berpikir bahwa ketika pertama kalinya Mbak San muncul ya, nama Mbak San muncul di beranda Facebook Anda gitu, yang pertama kali Anda ingat pasti owner Latifa, seperti itu bukan? Ya, kalau misalnya teman-teman sepakat gitu ya, maka teman-teman pasti mengetahui bahwa ketika Mbak San lewat itu adalah owner Latifa. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Mbak San bisa menjual apapun gitu ya, mukena, home dress, atau yang lainnya seperti online course gitu ya, pelatihan, buku gitu ya, dan lain-lain. Nah itu kan semua itu berawal dari kita memiliki sesuatu gitu ya, kita memiliki something yang memang harus kita angkat gitu ya. Jadi dari situlah teman-teman, jangan berkecil hati walaupun Anda tidak memiliki stok ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja seorang desainer yang memang bisa desain gitu ya, atau teman-teman bisa edit sendiri di aplikasi Canva, tinggal search logo gitu ya, gitu aja nanti pasti akan banyak muncul, misalnya mau Sania Store, mau Yumna Store, atau galeri Samha atau yang lainnya gitu ya. Itu teman-teman tinggal cari, banyak banget sih aplikasi yang bisa mendesain gitu ya. Itu kan kalau misalnya Anda desain sendiri mungkin bisa sesuai dengan keinginan Anda gitu ya. Oke, jadi begitu teman-teman ya, jualan online pasti laku. Itu cukup 3 syarat ini aja yang Anda penuhi. Yang pertama, produk Anda itu harus ya demand-nya itu emang tinggi, permintaannya emang lagi tinggi. Kemudian yang kedua, Anda harus mencari produk yang memang kompetitornya masih rendah. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mulai membangun brand toko Anda atau personal branding Anda. Jadi
Teman-teman, mudah-mudahan siapapun Anda yang sudah menonton video ini, semoga jualannya laris manis, Tanjung Kimpul, bisa sedekah, bisa umroh, bisa memiliki rumah dari penghasilan yang Anda dapatkan dari bisnis online ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.